Ya, kita tahu itu kemungkaran. Kita mampu untuk menasihati, tapi kita diam. Ada istilah itu, biar kiamat asal saya selamat, kan begitu? Itu nggak benar itu, nggak benar itu. Kenapa? Kalau Allah murka menurunkan azab, bukan cuma orang itu, kita juga kena. Sebab seseorang yang mendiamkan yaitu kemungkaran, kasyaitonil akhras, seperti setan yang bisu kita, yang gagu. Jadi di dalam agama pun begitu. Walaupun tidak memberikan perubahan yang besar, tapi kita sudah mengambil andil dari situ. Di dalam agama ini. Artinya dalam hidup ini harus jelas posisi kita. Harus jelas, ya, harus jelas. Di sebelah kanan atau sebelah kiri kan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ceria sekali Ustaz ya. Alhamdulillah, berkat doa daripada umat juga. Alhamdulillah, luar biasa. Ya baik Ustadz, ini kan kita ngobrol santai Ustadz. Mungkin bisa Ustadz jelaskan dulu biografi singkat Ustadz ini. Nama Muhammad Musanib SPDI, lahir memang 1974. Ya, lahir dari seorang ayah dan ibu yang memang trans dulu. Dari Jawa Barat, ya, trans ke Medan, Stabat. Dan saya lahir tahun 1974. Meniti mulai dari pendidikannya SD yaitu di Stabat juga yang namanya kampung desa Pasar Baru. Setelah itu setelah tamat melanjutkan ke M.Sain, ada di sana namanya desa Hinai Kiri, di sana yaitu pendidikan 3 tahun. Setelah itu pun sambil pesantren dulu di Medan. Jadi dari SD memang sudah pesantren itu, berkecimpung di pesantren saja, teman-teman pesantren semuanya. Gitu. Setelah pulang sekolah masuk pesantren dari SD juga begitu M.Sain, begitu pulang sekolah pesantren. Begitulah dari kecil sudah pesantren memang. Gitu. Jadi keinginan untuk pesantren yang sebenarnya itu begitu mondok begitu sudah tumbuh dari kecil dia. Kapan saya ini bisa mondok itu? Memang sudah dari kecil keinginan untuk menjadi dai. Pergaulan itu memang bersama mereka itu, bersama orang-orang yang begitu dari pesantren begitu. Abang-abang kelas kan begitu yang besar-besar walaupun kita waktu itu anak bawang kecil. Jadi setelah tamat M.Sain itulah kita hijrah ke Jawa Barat. Ya, Rangkas Bitung di situ. Jadi di situ ada nama kampungnya Oteng, di sanalah pesantren 6 tahun. 6 tahun pesantren. Terutama yang diutamakan itu kitab alat kan. Nah, itu yang penting, nahwu sarabnya, alfiyah, mantiknya, bayannya, itu yang diutamakan. Nah, setelah itu masuk kepada kitab-kitab kuning. Nah, jadi adapun sampai kemari ini sebetulnya nggak ada niat dulunya. Jadi memang nggak tahu sama sekali bagaimana Aceh Tenggara, nggak pernah kemari kan begitu, nggak pernah kemari. Abang yang dari sini, abang saya, jadi datang ke sana, begitu ke Jawa Barat, ke pesantren langsung, dengan tujuan menjemput memang, begitu menjemput saya. Jadi dia katakan sudah setelah pulang dari pesantren jangan ke Stabat, jangan ke Medan lagi. Ikut saya aja ke Aceh Tenggara. Di sana kita nanti membangun agama, berdakwah membangun agama. Begitu. Gitu ceritanya. Iya, itu tahun 2000. Ya. Nah, jadi kalau dakwah itu mulai dari situlah, karena sudah memang dari kecil pun kita sudah terbiasa dengan dunia Islam kan begitu, dengan istilah dengan yang namanya dakwah segala macam, sering kita lihat begitu teman-teman itu kan. Ya, itu dari situ kita mudah begitu kita masuk pesantren, sudah digodok di pesantren, begitu yaitu pulang tahun 2000 ke Aceh Tenggara, sudah siap pakai istilahnya. Itu. Dari situlah kita mulai berdakwahnya. Dari tahun 2000 sampai sekarang eksis. Itu pertama berdakwah, mungkin Ustadz masih ingat di masjid mana pertama Ustadz di Aceh? Pertama dakwah itu di Masjid Pulonas. Pulonas Suhada, Masjid Suhada. Setelah itu diundang juga ke Kapolres sama Kapolres kan begitu. Jadi untuk pertama memperkenalkan diri itu seperti apa Ustaz? Ini kan Ustadz baru datang ke Aceh Tenggara. Terus bisa diundang ke Kapolres, bisa kemana-mana, itu kan perlu memperkenalkan diri dulu Ustaz. Ya, itu prosesnya gimana Ustaz?
Itu tentu saja kita ini di dalam berdakwah memang perlu sahabat dia. Seperti Rasulullah, ada Abu Bakarnya, Umar, Utsman, Ali, dan ditopang dengan yang lain. Begitupun saya. Selain daripada abang saya yang tua tadi, begitu mempromosikan saya, begitu memajukan saya ke depan, juga ada teman-teman saya, begitu seperti Karman, kan Ustaz Karman dulu, itu teman akrab itu, almarhum, iya almarhum Ustaz Karman, itu teman sejati, sahabat saya. Allah maghfir lahu warhamu. Sambil Iya. ngeteh nih Ustaz, bukan ngopi. Ngeteh nih Ustaz. Kita ngobrol santai aja nih Ustaz. Iya. Nah, kemudian Ustaz, makna dakwah dalam pandangan Ustaz itu seperti apa Ustaz? Makna dakwah itu kan diambil dari kata da'a. Da'aya da'u. Jadi seruan dia, menyeru, memanggil, menghimbau dia. Menghimbau. Jadi istilahnya menyeru umat, memanggil umat, ya, menghimbau umat, apa? Bisa juga diartikan menghidangkan dia. Jadi iya, dakwah itu memang hidangan dia, hidangan kan begitu. Kalau jasmani kita perlu makanan seperti ini, minum, maka dakwah itu yang namanya diubah seringkali dengan tausiah, itu hidangan rohani. Ya, hidangan rohani dia, santapan rohani sering disebut oleh orang. Oleh karena itu bisa juga diartikan selain seruan, panggilan, himbauan, maka dakwah itu juga bisa diartikan dengan hidangan dia. Jadi kadang-kadang kita Ustaz kan sibuk untuk memberikan kebutuhan fisik, tapi rohani ya itu dia. Sampai kadang-kadang kurus kering, rohaninya sakit lagi kan itu yang jadi masalah. Dan tidak ada apa istilahnya niatan untuk diobati setelah kurus, kering, sakit, tidak ada niatan untuk diobati. Maka itulah yang disindari oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka sudah ada penyakit karena tidak ada yaitu diobati kan begitu. Tidak mau yaitu istilah menghadiri majelis ta'lim, nasihat, tidak mau mereka menjauh dari itu semua kan begitu. Sesudah itu mereka tidak ada niatan lagi. Maka Allah tambahkan saja itu penyakit mereka. Begitu. Kemudian nih Ustaz, dalam berdakwah kan kita adalah tidak akan berjalan mulus ya kan, seperti yang dirasakan oleh Rasulullah, sampai ada yang mencaci, menghina, bahkan Rasulullah sempat diludahi, dilempar dengan kotoran unta. Sepertinya itu juga dialami oleh ulama-ulama kita tentunya saya. Di dalam suatu hadis, asyadul bala al-anbiya, sumal aulia, sumal ulama, sumal amsalu fa amsal. Jadi yang paling sangat itu ujiannya adalah para nabi, itu yang pertama. Itu luar biasa, itu memang gak tertandingi. Selain dari desain tubuhnya memang kuat dia begitu, maksum lagi. Setelah itu para wali. Nah, itu juga luar biasa ujiannya. Apalagi para ulama, turun kepada para ulama. Kemudian daripada itu semisal dan semisalnya. Jadi yang namanya ulama itu tidak jauh dari itu. Kenapa? Al ulama warasati wa warasatul anbiya. Ulama itu warisanku kata Nabi, dan pewaris para nabi. Jadi yang nama pewaris itu enggak jauh lah begitu daripada yang mewarisi. Begitu. Jadi yang namanya perjalanan dakwah itu penuh onak duri dan rintangan. Jadi pertama-tama dulu saya buka pengajian di sini di Titi Abri, itu luar biasa itu. Kan di situ istilah dulu lah, kalau sekarang mudah-mudahan begitu sudah berubah. Dulu saya cerita dulu. Itu kan jahiliyah dulu di situ. Tempat jahiliyah. Istilah setiap ada kedai, di situ ada perjudian. Itu sudah pasangannya itu. Sebab kalau tidak diadakan judi, tidak ramai kedainya. Ya, itu sudah jadi ini dia itu. Sudah ada jadi apa istilahnya itu? Prinsip ya. Mukul-mukul Ustaz ya. Ya, pemancingnya untuk meramaikan kedai, maka diadakanlah dia yaitu judi. Jadi begitu kita mendirikan pengajian, yang pengajian itu istilahnya sama dengan dakwah, itu, maka mereka itu mulai terusik dia. Terusik. Apalagi terlebih kalau kita di malam minggu mengadakan pengajian orang tua, jamaah orang tua. Di situ dia. Begitu sampai kadang-kadang hujan batu itu. Lempari bedebam itu. Dilempari itu seng itu. Hujan batu, bedebam dia. Cara Ustadz menghadapinya Ustadz? Ya, cara menghadapinya kan Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Jadi berdakwahlah kamu, serulah oleh kamu ila rabbiki kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah, dengan kebijaksanaan.
Begitu, dengan arif dan bijaksana. Jadi kalau orang marah kita marah lagi itu sama dia, dan itu memancing api dia, begitu, berkobar nantinya. Jadi kalau memang ada itu, kita biarkan dulu kapan waktunya yang tepat baru kita datang, begitu dia. Nah, dan lagi tidak lupa untuk yaitu mengadu sama Allah, itu jalannya. Di tengah malam kita tahajud kan begitu, sujud kepada Allah, mengadu begitu, keluhan, minta tolong sama Allah. Begitu, minta tolong sama Allah, begitu. Dan lagi bil hikmati wal mau'izatil hasanah kan begitu. Dan di dalam berdakwah itu selain memakai kebijaksanaan arif dan bijaksana, juga dengan mau'izah hasanah, begitu, nasihat yang baik. Jadi tidak boleh kasar kita. Jadi prinsipnya itu kita ini merangkul bukan memukul kan begitu. Prinsip dakwah begitu dia. Bagaimana kita ini menjadi uswatun hasanah. Itu walaupun disakiti itu memang begitu sudah pasangannya, dicaci, dimaki, bahkan saya juga hampir sama peristiwanya dengan Ustadz Jahid. Iya, itu pisau sudah nempel di sini, saya udah pernah itu. Itu di mana kejadian? Kejadian di sana juga, di sini, di desa di sini. Di Kutatani. Iya. Saat berdakwah juga, Saat berdakwah istilahnya menyampaikan yang tidak benar di masyarakat lah begitu. Jadi ada perbuatan mereka karena waktu itu memang perjudian luar biasa, kata kita. Jangan sampai tengah malam. Cuman itu saja, jangan sampai tengah malam lah. Jam 11 sudah. Sebab yang mereka mainkan itu judi batu. Iya, iya. Kelepok. Mengganggu juga. Mengganggu. Itu yang saya sampaikan, kan itu juga dakwah dia. Dakwah dia. Dengan itulah saya hampir mengalami nasib sama dengan Ustadz Jahid tadi. Luar biasa. Iya, sampai ke sana dia. Memang tidak jauh dia. Siapa saja kalau sudah berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah pasti. Tapi kalau cuma tugasnya ustadz saja, ustadz kampung, jadi imam misalnya, ya baca doa, itu nggak masalah dia. Nggak masalah. Masyarakat nggak masalah, nggak komplain dia. Mau seperti apa masyarakat, mau ditindas, mau dizalimi. Tapi kalau sudah kita mulai memposisikan kita sebagai pendakwah, maka disitulah mulai. Kan begitu Abu Jahal, kan Abu Lahab begitu. Begitu. Jadi sebelumnya Abu Lahab, Abu Jahal ini kan aman-aman saja sama Nabi. Bahkan sangat sayang kepada Nabi, sangat percaya kalau istilahnya ada barang pun menitipkan sama Nabi, kan begitu orang Quraisy. Kapan marahnya? Di waktu Nabi berdakwah, mengajak mereka kepada yaitu ketuhanan, disitulah mulai bereaksi. Tabalaka ya Muhammad, kan begitu. Sehingga turun surah Al-Ahzab itu kan. Nah, itu dia. Jadi kalau soal perjudian Ustaz, ini zaman sekarang ini juga sedang marak ini Ustaz, perjudian. Dan lebih canggih lagi. Sekarang ini perjudian kan melalui handphone, melalui HP. Sekarang ini anak-anak muda kita kena, bukan anak-anak muda aja Ustaz. Dari kalangan kecil sampai tua udah kena itu. Namanya skater, skater perjudian online. Bahkan ada yang berantakan rumah tangganya. Itu cara kita berdakwah gimana Ustaz? Itu memang harus ada pembagian tugas dia itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kan begitu. Itu yang pertama, apabila kamu melihat kemungkaran maka rubah dengan tanganmu. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu maka dengan lidah. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hati. Jadi dengan tangan itu ya kalau memang mampu, ya nggak masalah. Misalnya sudah belajar 1 jurus, 2 jurus, ya Ustadz juga yang nampaknya kurus begini lemah, kalau memang mau main 10 jurus, 12 jurus bisa masih. Boleh. Begitu, jangan main-main kan. Memang harus siap. Sebab fisik Nabi juga kuat. Gitu. Itu istilah pelajaran kepada kita. Coba di waktu mau mendapatkan wahyu saja, itu berapa kilometer dari rumahnya ke Gua Hiro coba. Perjalanan yang ditempuh, pergi pulang kan begitu. Melewati bukit-bukit lagi, nanjak turun dengan yaitu batu-batu yang terjal. Itu membutuhkan fisik yang kuat, nggak sembarangan itu untuk mendapatkan wahyu. Jadi maksudnya apa? Kita ini belajar itu nggak semudah itu. Ini masyarakat sekarang kan fasilitasnya enak, dekat dengan majelis taklim, sesudah sampai di situ nanti pakai AC, pakai snack lagi, enggak juga datang kan begitu. Itu masalah. Nabi untuk mendapatkan pelajaran luar biasa yang ditempuh sampai kilometer sana. Naik bukit, turun bukit, ya sampai tersandung berdarah kakinya untuk mendapatkan ilmu.
Kita yang sudah dekat di samping rumah kita masih malas, coba macam mana itu? Berarti pembagian tugas Ustaz ya. Tugas dengan tangan, kalau mampu tadi memang kita dengan power kita kan begitu, dengan kekuatan kita. Tapi kalau ini memang harus pembagian tugas, ya ini tugas yang penguasa kan begitu. Yang mempunyai istilah power kan, aparatnya ada situ kan begitu. Polisinya, Satpol PP-nya, kerahkan dia. Ini perlunya kita mempunyai pemimpin yang memang dia itu Islami lah begitu, yang mengerti, yang paham dan mau berjihad di jalan Allah. Pengertian jihad ini kan luas begitu, merubah sesuatu dari yang buruk kepada yang baik kan jihad juga, bukan berperang saja, bukan merubah dari baik ke buruk. Sama juga dakwah pun, dakwah itu menyeru kan begitu, asalnya menyeru kemana kan begitu, bukan asal menyeru dakwah, bukan. Yang disebut dakwah itu menyeru ila sabili rabbika begitu, menyeru kepada jalan Tuhan untuk membuat perubahan dari buruk kepada baik. Yang tadinya mereka itu melakukan kemungkaran menjadi insaf, itulah dakwah sebetulnya, menyeru kepada keinsapan dia. Yang kedua pabilisani. Ya, kalau dengan tangan tadi pemerintah kan begitu tuh penguasa. Sedangkan yaitu dengan lidah, yaitu para ulama kita, inilah tugasnya. Kita ini berdakwah memposisikan diri. Ngomong Ustaz ya, ngomong, jangan diam. Jangan diam. Sebab seseorang yang mendiamkan yaitu kemungkaran kasyaitonil akhras, seperti setan yang bisu kita, yang gagu. Kita dianggap setan. Ya, kita tahu itu kemungkaran. Kita mampu untuk menasihati, tapi kita diam. Ada istilah itu, biar kiamat asal saya selamat kan begitu. Itu enggak benar itu. Kenapa? Kalau Allah murka menurunkan azab, bukan cuma orang itu, kita juga kena. Begitu, merata dia, rata musibah itu, azab itu. Begitu ya. Jadi berdakwah dia memposisikan diri, begitu ya. Itu tadi memposisikan diri dengan kita para ulama ya, memposisikan diri berdakwah kepada umat. Dan yang sekurang-kurangnya kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan lidah, maka jalan terakhirlah Wabi kolbi, ya dengan hati, sekurang-kurang hati ini marah, benci kepada kemungkaran, dan itu memang salah satu paket sebetulnya. Kadang-kadang ada juga istilah yang menyesatkan itu. Saya kan cuman membenci sifatnya saja, orangnya enggak. Ini enggak bisa. Itu sudah satu paket. Coba kalau ada penzina, kalau ada orang penzina, coba bilang gitu, saya nggak benci sama dia, benci sama pekerjaannya, kan nggak bisa. Masa satu paket dia, masa perbuatannya saja kita benci, orang yang nggak kita benci, sedangkan dia sudah merusak orang. Itu sangat mustahil. Mustahil begitu dia. Ya. Jadi karena dia memiliki sifatnya dan juga sudah melakukannya, sudah sepaket lah. Satu paket dia. Jadi sekurang-kurangnya kita yang tidak mampu dengan kekuatan, tidak bisa yaitu dengan menasihati dengan lidah, sekurang-kurangnya lah kita membenci dengan kemungkaran. Jangan sampai yang keempat, melakukan kemungkaran dengan bangga lagi. Senang, sampai ketawa-tawa dia. Nauzubillah. Dan bahkan kalau dilarang, marah aja. Marah. Yang judi saya, yang ini saya. Urusan apa katanya. Padahal ulama itu kan cuma corong. Penyampai daripada Quran, daripada hadis. Kalau memang mau marah sebetulnya, kalau akal sehat, masyarakat atau umat, bukan kepada ulamanya. Kepada Quran lah mereka marah, kepada hadis lah mereka marah, karena yang diucapkan oleh lidah ulama itu berasal dari Quran dan hadis. Ini kan kita juga sering juga mendengarkan tausiah Ustadz atau dari jamaah juga. Oh Ustadz nih tausiahnya mirip dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ gitu. Itu memang Ustadz kagum atau mengidolakan almarhum, sampai-sampai memang dalam ceramah Ustadz memang ciri khas karakternya itu nampak Ustadz. Kalau mengidolakan ya, terus terang. Dan banyak yang saya idolakan, dan lagi memang itu sudah menjadi keharusan kita orang beriman. Almar'u ma'an ahaba, seseorang itu bakal dikumpulkan di hari kiamat beserta orang yang dia cintai, kan begitu. Jadi wajar kalau kita sayang, cinta, hormat kepada orang yang baik begitu ya, seperti para ulama, memang kita wajib dekat dia. Dan saya termasuk mengidolakan itu Zainuddin MZ, Ustaz Adi Hidayat, apalagi Ustaz Abdul Somad ya, Yahya Waloni juga termasuk begitu yang saya idolakan itu. Kalau memang gaya itu saya nggak niru-niru. Terus memang begitulah watak saya. Ya, jadi saya istilahnya memang kalau memang meniru itu ada rasa malu dalam hati saya. Karakter saya mana? Allah sudah memberikan saya karakter loh. Setiap manusia Allah berikan karakter. Kenapa enggak itu dipakai?
Kan begitu. Menjadi istilah itulah kekayaanmu. Begitu. Jangan kau buang karaktermu, lalu ambil karakter orang lain. Jadi di dalam berdakwah itu istilahnya sealaminya. Bagaimana alamimu? Begitu, itulah yang kita laksanakan. Sesuai dengan karakter kita. Tapi juga kan dalam berdakwah, Kalau memang isinya itu memang iya, isinya kan memang mereka juga Zainuddin, Adi Hidayat, Abdul Somad kan pakai dalil Quran hadis sama dia. Iya, Qurannya sama, maka kita pun begitu. Kalau isinya boleh sama, tapi karakternya tetap ya masing-masing. tapi ada juga Ustaz kan, seperti santri-santri di pondok-pondok pesantren, kadang-kadang memang butuh meniru Ustaz. Ya. Butuh meniru, tapi cepat atau lambatnya akan menemukan karakter sendiri kan gitu. Ustaz. Perlu juga meniru maksudnya. Meniru boleh. Untuk tahap pertama itu mubtadiin boleh. Nah, tapi memang untuk proses ya butuh proses memang. Nanti setelah itu akan menemukan memang begitu jati diri namanya. Menemukan jati diri, iya, gitu. Enggak masalah itu. Enggak masalah ya. Kemudian Ustaz, aktivitas Ustaz nih. Kan kita juga yang namanya Ustaz pasti manusiawi lah, bukan malaikat, bukan butuh kehidupan seperti manusia pada umumnya kan gitu. Kita ingin tahu juga aktivitas Ustaz sehari-hari itu seperti apa Ustaz, selain berdakwah dari masjid ke masjid. Memang luar biasa itu. Jadi seandainya Nabi dulu dijadikan dari malaikat, barangkali kita nggak sanggup nyontohnya. Atau Nabi dijadikan dari jin. Barangkali orang sedunia beriman, tapi berimannya bukan karena ikhlas, tapi karena takut. Kan begitu. Jadi kalau diciptakan Nabi dari malaikat nggak sanggup nyontoh, kalau diciptakan dari jin kita ketakutan sehingga kita beriman. Jadi oleh karena itu Allah menurunkan Nabi itu manusia, tapi Nabi basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Jadi aktivitas saya ya tentu saja para nabi juga begitu, ada aktivitas sampingan seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan mengangon kambing kan begitu. Apalagi Nabi Daud dengan yaitu pandai besinya, kan begitu, ada semuanya. Kita juga begitu. Di awal-awal kita pun sama mengangon kambing juga mengembala kambing. Ya ada dulu sehingga bisa kita menjual untuk akikah, untuk kurban. Dan itu luar biasa memang untuk mendidik jiwa kita itu mengangon kambing memang diperlukan sehingga para nabi rata-rata dia mengembala dia. Apa yang bisa diambil daripada mengembala? Jadi kita seakan-akan seperti mengurus umat, begitulah umat. Ya, ada yang berpencar dia kan, kami itu nggak bersatu ya. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada ke utara, ke selatan dikumpulkan, ada yang lari sana begitu. Jadi susah dia. Begitulah susahnya mengangon kami, begitulah mengurus umat. Nah, jadi ada didikan dia, ada hikmahnya. Selain daripada itu kita ada kebun sikit kan begitu. Memang tidak bisa bertopang. Memang salah besar kalau kita ini mencari kehidupan dalam agama, itu salah. Tapi prinsip hidup adalah bagaimana cara menghidupkan agama. Kan begitu. Bukan mencari hidup dalam agama. Jadi kalau dalam ayat apa itu? Apabila terang mereka berjalan, apabila gelap mereka berhenti. Kan begitu. Itu sindiran itu. Jadi kalau di dalam Islam ada keuntungan, ramai-ramai teriak Islam. Saya Islam, KTP saya Islam. Tapi kalau disuruh berjuang, berjihad, nanti saja. Ada yang lebih layak, ada yang pantas. Ini mereka ustadz sih, para ustadz kan itu. Itu dia. Nah, itu dia. Mungkin sambil minum dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Ustaz. Aktivitas. Mulai dari mengembala atau di awal-awal berumah tangga luar biasa pahitnya itu. Tidak seperti sekarang dilihat dari sekarang nampaknya enak Ustaz kan begitu. Santai, makmur. Di awal-awal rumah tangga saya itu jualan Abu Gosok. Abu Gosok. Jadi langsung saya yang bakarnya. Begitu saya ambil sekamnya dari kilang padi itu, bawa ke rumah, sore dibakar, begitu. Nanti habis subuh dibungkusin. Dipikul itu ke setiap kedai, keliling, setiap kedai dititipkan. Ya, itu awal-awal meniti karir begitu. Berumah tangga itu sulit dia. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Istilahnya orang sekarang kan begitu, cepat mengeluh, jangan mengeluh. Begitu, jangan cepat mengeluh. Begitulah itu. Jadi harapan Ustadz nih dalam berdakwah nih apa nih Ustadz?
Ya harapannya itu ada perubahan lah, memberikan perubahan kepada umat ini. Ya walaupun istilahnya barangkali tidak besar perubahan itu, tapi adalah dia kita memberikan istilahnya apa? Kontribusi. Seperti kisah yaitu Nabi Ibrahim waktu dibakar. Ada burung kecil, ya, begitu sedang api berkobar, maka ada burung kecil yang hendak memadamkan api. Dengan paruhnya dia terbang ke sungai, lalu terbang lagi ke api dengan yaitu memuntahkan itu. Padahal paruhnya kecil, badan kecil, paruh kecil. Terlihat oleh cecak, begitu. Ditegur, hai katanya burung ngapain? Kan begitu. Tidak akan berhasil. Kan itu, tidak akan berhasil. Masa dengan tubuh yang kecil, paruh yang kecil, kamu bisa memadamkan api yang berkobar itu? Enggak mungkin. Udahlah, sudah. Apa jawabannya? Saya bukan untuk memadamkannya. Kalau untuk memadamkannya memang saya tidak bisa. Tapi yang saya niatkan dalam hati, ada yaitu andil saya di dalam memadamkan itu. Berarti biar Allah lihat posisinya di mana. Begitu. Jadi di dalam agama pun begitu. Walaupun tidak memberikan perubahan yang besar, tapi kita sudah mengambil andil dari situ. Di dalam agama ini. Artinya dalam hidup ini harus jelas posisi kita. Harus jelas, ya, harus jelas. Di sebelah kanan atau sebelah kiri kan itu. Di sebelah burung tadi apa di sebelah cicak kan begitu, yang cuma menghina mengejek kan begitu. Jangan seperti yang di dalam Al-Qur'an tadi Ustaz ya. Kalau lagi terang jalan, lagi gelap mundur kan gitu. Lagi menguntungkan ngaku Islam. Lagi tertekan menghindar seolah bukan Islam. Itu mental sekarang banyak begitu dia. Mental munafik namanya. Bahkan sekarang ini kan banyak sekali Ustaz. Banyak sekali yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Dia beragama Islam, tapi yang dia hina Islam. Dia beragama Islam, dia lecehkan kitab suci umat Islam. Dia agama Islam, tapi dia tidak berpihak kepada Islam. Itu gimana Ustaz? Itu dari zaman dulu sudah ada. Bahkan yaitu istilah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa taral ladzina fi qulubihim maradun yusariuna fihim. Jadi kamu lihat nanti orang-orang yang mereka berlomba-lomba begitu untuk yaitu nyebrang ke sana, ya membantunya, apalagi mensupportnya begitu. Membela orang itu. Mereka mengatakan nasa antusibana dairah. Apa yang mereka katakan? Kami takut yaitu masalah yang ditimbulkan oleh mereka. Jadi banyak orang yang menyeberang dia. Padahal masih mengaku Islam. Itulah mental munafik tadi. Begitu. Yang dibantunya orang-orang yang tidak benar. Begitu. Itu banyak sekarang. Ini terakhir Ustaz, pesan Ustaz nih untuk kaum muslimin muslimat. Pesannya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu saja. Jadi wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jadi pahamilah agama itu. Jangan cuma sekedar kulitnya saja. Ikut-ikutan saja. KTP-nya saja. Jadi pahamkanlah agama ini. Mumpung masih ada ulama, datangi mereka. Sebab wa inna min asrati sa'at ayurfal ilma wa yajharul jahlu. Tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan yaitu tersebarnya kebodohan. Bagaimana diangkatnya ilmu? Ya, innallaha la yaqbidul ilma yantaji'u intijaan bi qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari setiap hati para hambanya. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Semakin banyak ulama yang mati, semakin banyak ilmu yang dibawa ke sana, dibawa pergi. Oleh karena itu mumpung begitu di desa kita masih ada ustadz, ada ulama, ada mualim, datangi dia, maksud saya. Begitu, maksud taklim lah kita, begitu belajar, hidupkan majelis taklim. Itu satu-satunya. Mencintainya, membelanya, begitu, jangan mau dipisah. Sebab antara umat dan ulama seperti hutan dengan harimau, kan begitu. Jadi ulama itu harimaunya. Kalau hutan sudah tidak ada harimaunya, disembaringin orang dia. Orang nggak takut, ditebangnya, dibikin perumahan, dibikin yaitu istilah kebun, nggak takut lagi dirusak kebun tadi. Kenapa? Ulama harimau sudah tidak ada. Kampung pun begitu. Kalau sudah ustadznya tidak ada, disingkirkan, diusir, kan begitu dijauhi. Ulamanya sudah yaitu disingkirkan, kampung tadi jadi hancur-hancuran dia. Akidah segala macam pemahaman masuk di aliran, rusak dia. Gitu sudah. Jadi yang pertama itu tadi, ramaikan majelis taklim, dekati para ulama.
begitu ya. Wa'tasimu bihabli jami'a, begitu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Enggak mungkin kita yaitu istilahnya mau berjuang di jalan Allah kalau kita enggak paham agama. Bagaimana seseorang bisa paham agama? Tentu menghadiri majelis taklim dia. Dan yaitu apalagi wa'tasimu bihabli jami'a wala tafaraku, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Itu saja. Mari kita bersatu. Ya, jangan mau diadu domba. Sebab orang sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem kan itu. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Begitu. Kalau ngomporin enak gitu. Begitu, kesana kemari manasin. Jadi masyarakat sekarang ini persis seperti ini dia, daun kering. Daun kering tahu kan? Susah dikumpulin, berisik, mudah dibakar. Itu dia itu. Daun kering begitu dia. Dikumpulin susah dia. Diajak bersatu susah dia, kan begitu. Berisik lagi, ribut cuman. Bisanya cuman nyalahkan. Gitu. Oh, ustaz sana cuman begitu, kan begitu. Ulama ustaz sana apa nggak ada ilmunya, cuman begitu. Coba dia, kan begitu. Jadi persis seperti yang penonton bola. Begitu ya, ada main bola kaki, penonton lebih sibuk daripada yang main. Bodoh itu katanya. Padahal dia kalau suruh main sampai kiamat nggak bisa masuk. Begitu deh. Jadi menyalahkan itu memang enak. Jadi itu masyarakat sekarang seperti daun kering, ya susah dikumpulkan, berisik dan mudah untuk dikompori, dibakar. Jadi oleh karena itu jangan mudah kita itu berpecah belah, wala tafaroku, dan janganlah bercerai-berai, bersatu padulah kita. Terlebih di dalam yaitu merapatkan saf antara umat dan ulama, dan kedepannya mudah-mudahan Aceh Tenggara ini ya semakin kuat persatuannya. Amin. Ya baik Sobat SDR, demikianlah ngobrol kita bersama Ustadz Mushanib SPDI. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu, menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa juga bahwa Ustadz kita ini juga memiliki channel di YouTube. Nama channelnya yaitu Mushanib Ustadz. Jadi jangan lupa di subscribe untuk belajar agama, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang agama, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Dan akhirnya saya Sahdari dan seluruh kru yang bertugas di channel Media Channel City mohon undur diri dan terima kasih. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.